Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadis karya Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Ibnu Katsir rahimallahu taala, An-Naw'ul Khamis wa Thalathun, jenis ke-35, Ma'rifatul Dabtil Al-Fadhil Hadithi Matnan wa Isnadan wal Ihtirazu minat tashifi fiha. Mengenal penjagaan lafaz hadis secara matan dan sanad dan menjaga dari salah ucap dalam hadis. Jadi kadang itu ada orang salah sebut huruf, salah sebut harokat, salah sebut salah titik. Ini harus kita perhatikan dalam ilmu hadis. Semuanya ahli hadis perhatikan semua itu. Dari salah titik, salah harokat, salah huruf, mereka sangat menghindari itu. Terus Faqad waqa'a min dzalika syai'un katsirun li jama'atin minal huffadhi ghairihim wa ghairihim. Maka sungguh telah terjadi dari hal tersebut sesuatu yang banyak terhadap jamaah dari para penghafal, dari sekelompok penghafal dan selain dari mereka. Wa mimman tarassama bi sana'atil hadithi wa laysa minhu, dan dari orang-orang yang memperhatikan bentuk hadis dan dia bukan dari mereka. Artinya tarassama, dia hanya berstempel dengan stempel ahli hadis, seakan-akan dia ahli hadis, padahal dia bukan ahli hadis, sehingga banyak kesalahan, padahal bukan dari ahli hadis. Faqad sannafa al-Askariyu fi dzalika mujalladan kabiran, dan sungguh Al-Askari telah menyusun hal tersebut dalam satu jilid yang besar. Satu jilid tebal. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalika liman akhadha minas suhufi. Masya Allah. Dan kebanyakan hal itu terjadi pada orang-orang yang mengambil dari lembaran-lembaran. Apa maksudnya? Banyak kesalahan itu adalah orang yang mengambil ilmu dari buku. Atau banyak kesalahan terjadi itu karena orang ambil ilmu dari buku, bukan dari guru. Kita memang butuh buku, tapi buku itu juga butuh apa? Guru. Banyak salah orang ambil ilmu dari apa? Buku, tidak pakai guru. Iya, jelas pembahasan kita sekarang. Sekarang kan kadang ada orang bilang al-ilmu fis sutur. Sekarang ilmu itu sudah ada di buku semuanya. Enggak, ilmu masih tetap seperti dulu. Al-ilmu fis sudur. Ilmu masih ada di dadanya ulama. Buku itu hanya sebagian yang mereka tulis. Yang kadang kita tidak tahu penjelasannya apa. Tanpa guru. Iya, jadi banyak kesalahan itu di orang yang ambil ilmu di lembaran, di buku. Walam yakun lahu syekhun hafidhun yukifuhu ala dhalik, dan dia tidak mempunyai guru yang menghafal, yang menghentikan di atas hal tersebut. Dia tidak punya guru. Wa ma yankuluhu katsirun minan nasi an Utsman ibni Abi Syaibah annahu kana yusahhifu qira'atal Qur'ani fi qira'atal Qur'ani qaribun jiddan. Dan apa yang kebanyakan manusia menukil dari Utsman bin Abi Syaibah bahwasanya dia salah dalam membaca Al-Qur'an, maka hal ini qarib jiddan, asing sekali. Li'annahu lahu kitaban fit tafsiri, karena sesungguhnya Utsman memiliki kitab di dalam tafsir. Wa qad nukila anhu syai'u la tasduru an sibyanil makatibi. Dan sungguh telah didukil darinya dan tidak terjadi dari tempat belajar anak kecil. Tidak muncul dari sibyanul makatib, dari anak kecil yang menulis. Artinya banyak orang menukil adanya tashif dari Utsman ibn Abi Syaibah. Katanya kesalahan, padahal beliau punya tulisan. Dalam tafsir Quran, dia katakan dia yusahhif fi qiraatil Quran. Tapi dia pengarang tafsir, gimana caranya? Tahu yusahhif ya?
Baca Quran dia otodidak. Baca Quran. Bisa nggak dia otodidak tanpa guru? Padahal dia punya kitab dalam tafsir. Tidak mungkin. Hal itu terjadi. Terus. Wa ammama waqa'a li ba'di muhaddithina min dhalika faminhuma yakadul labibu yadhaku minhu. Dan adapun apa yang terjadi terhadap sebagian muhaddithin dari hal itu, maka diantaranya apa yang hampir-hampir orang cerdas itu menertawakannya. Kama hukima an ba'dihim, sebagaimana hukia an ba'dihim, sebagaimana dihikayatkan dari sebagian mereka, annahu jama'a turqa hadithi, bahwasanya dia mengumpulkan jalan-jalan hadis. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair, wahai Aba Umair, apa yang dilakukan Nugair? Thumma amlahu fi majlisihi ala an hadarahu alaman hadarahu minan nasi faja'ala yaqulu, kemudian dia mendiktenya dalam majelisnya atas orang-orang yang menghadirinya dari manusia, maka dia mulai berkata, ya Aba Umair, ma fa'alal bu'air, wahai Jadi hadisnya itu kan ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Malah dia dikta ya Aba Umair ma fa'alal ba'ir. Paham ini? Tak? Hadis dari Nabi ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Dia dikta ya Aba Umair ma fa'alal ba'ir. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh onta? Padahal tadi wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair, burungmu. Iya, dia sekarang ganti burung dengan apa? Onta. Tashih. faftadaha indahu, maka terkenallah di sisi mereka. Terbongkarlah di sisi mereka. Wa arrahuha anhu, maka mereka menulis darinya. Terbongkar bahwa ini tidak dobit. Karena masa dia ganti lafaz hadis? Tidak dobit. Ya dia ganti burung dengan onta. Wa kadza ittafaqa li ba'di mudarrisin nadhamiyati bi Baghdadi, dan bersepakat sebagian guru nadhamiyah di Baghdad, annahu awalu yaumi ijlasihi aurada hadithi, bahwasanya hari pertama majelisnya dia mendatangkan hadis, salatun fi ithri salatin kitabun fi illiyin, salat pada setelah salat ada kitab dalam illiyin. Tertulis di illi, akan ditulis di illiyin. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Salat fi itri salat. Salat kita setelah salat, artinya kita tunggu salat. Setelah salat maghrib kita tunggu salat isya. Itu akan ditulis di illiyin. Nah, apa dia mereka bilang? Faqala kanasin fi ghasali, maka dia berkata seperti mengalir pada akhir malam. Falam yafhamil hadiruna ma yaqulu, maka orang-orang yang hadir tidak paham dengan apa yang dia katakan. Hatta akhbarahum ba'dahum bi annahu tasahhafa alaihi, sampai sebagian mereka mengkhabarkan bahwasanya dia salah dalam membacanya. Kitabun fi illiyina, kitab dalam illiyin. Wa hadza katsirun jiddan, dan ini banyak sekali. Wa qad awrada Ibnu Salah asya'a katsiratan, dan sungguh Ibnu Salah telah mendatangkannya dalam contoh yang banyak. Artinya banyak sekali sebenarnya orang tasahhaf. Salah kalimat, salah huruf, salah harokat, banyak terjadi hal itu. Wa qad kana Syekhuna al-Hafidz al-Kabir Jihbidhu Abu Hujjat al-Mizzi, dan sungguh Syekh kami Al-Hafidz Al-Kabir Al-Jihbid Abu Hujjat Al-Jahbid Abu Hujjat Al-Mizzi taghammadahullahu birahmatihi, semoga Allah melimpahkan atasnya rahmat, mim ba'adin nasi an hadzal maqami, dari manusia yang paling jauh dari kedudukan ini, wa min ahsanin nasi hadaan lil isnadi wal matni, dan dari paling baiknya manusia dalam menyampaikan sanad dan matan. Ballam yakun ala wajhil ardi, bahkan tidak ada di atas muka bumi ini, fima na'lamu
mithluhu fi hadha sya'ni aidan. Pada apa yang kami ketahui semisal dalam perkara ini juga. Wakadha idza taqarraba alaihi ahadun biriwayati syai'in imma yadhkuruhu ba'du syarahi ala khilafil masyhuri indahu. Di sini di ba'du surrahil hadith ada al hadith. Enggak apa-apa. Dan apabila seseorang itu asing atasnya terhadap riwayat dari apa yang sebagian pensyarah menyebutkan di atasnya perbedaan yang terkenal, menyelisih yang masyhur menyelisih yang masyhur di sisinya, yaqulu hadha min at-tashhif alladhi lam yakif sahibuhu illa ala mujarradis suhufi wal adhkari minha wal akhdhi minha. Maka dia berkata, dia salah membaca dan pemiliknya tidak memahami kecuali sekadar lembar-lembaran dari mengambil darinya. Masya Allah. Antum paham ini? Maksudnya kesimpulan dari ucapan beliau ini adalah kalau ada orang mensyarah sebuah hadis, dia datangkan hal yang asing. Paham tak? Hal yang asing. Dalam syarah itu tidak terkenal dari ulama bahwa itu. Maka mereka katakan ini tasahhaf. Ini diambil di buku-buku ini. Dia hanya baca-baca di buku. Paham kan? Tidak ambil dari guru. Sehingga dia tidak tahu mana yang kuat, mana yang tidak boleh ditulis, mana yang boleh ditulis. Dipaham kan? Seperti orang-orang sekarang, misalnya tasahhaf. Dia bawakan hadis bolehnya safar tanpa mahram kalau aman. Ini kan hanya ambil dari pendapat. Pendapat dhaif sekali, menyelisih dalil. Tidak halal bagi perempuan beriman pada Allah dan hari akhirat untuk safar tanpa mahram. Tapi mereka ambil dari pendapat-pendapat bahwa ada di sana orang mengatakan boleh kalau aman. Yang tidak boleh itu tidak haram, tidak halal kalau tidak aman di jalan. Kalau aman boleh. Ini tasahhuf namanya. Ini orang belajar ambil dari pendapat-pendapat. Yang dia cari, dapat yang meringankan orang, dia ucapkanlah pendapat itu. Ini bahayanya belajar dari guru. Jadi kita tidak tahu ini siapa punya pendapat, atau ini pendapat kuat atau tidak. Kan guru itu yang jelaskan. Karena guru yang punya banyak maklumat, punya banyak hadis. Jangan sampai ada namanya nasikh mansukh yang kita singgung kemarin, ada namanya dalil umum, dalil khusus. Di usul fikih penuh ada namanya dalil mutlak, ada namanya dalil muqayyad. Dipahamkan? Ada namanya dalil mujmal, ada namanya dalil dhahir. Dipahamkan? Ada namanya nas. Ini semua butuh dari ilmunya guru. Kalau kita masih tidak tahu ilmu alat. Kapan kita hanya ambil dari buku langsung? Misalnya kita ini mau tahu fikih langsung belajar fikih. Tidak belajar usul fikih. Susah. Pasti kita nanti tasahhuf. Pasti kita nanti bingung mana yang kuat. Paling sedikit begitu. Pasti kita bingung mana yang kuat. Dan kalau penulisan menjelaskan apa yang kuat, kita juga hanya ikut. Sehingga nanti dapat di syekh yang lain, dapat guru lain menguatkan yang lain, ikut lagi. Jadi kita akan berpindah-pindah terus. Tanpa kita tahu kenapa guru itu dia kuat. Anda paham ini? Kalau tidak ada ilmu yang kita punya. Lebih banyak nanti tasahhuf. Jadi kita baca buku guru siapa, itu yang kita kuatkan. Kita lihat lagi seorang guru, itu banyak orang begitu kan. Lihat ustadz ini, oh ya dia lakukan. Lihat lagi, ustadz ini lagi, dia lakukan itu. Hanya dia pindah-pindah dalam pendapat, tanpa dia tahu kenapa dia pindah. Kenapa dia pindah? Kenapa dia tidak berpendapat dengan pendapat itu? Kenapa dia pilih pendapat ini misal? Ada paham kan? Ini kebanyakan orang namanya adalah musahhaf. Dia hanya belajar dari buku, tidak ada alat. Tidak ada alat dari guru yang dia pelajari darinya. Ini banyak masalah. Sekali lagi yang belum singgung ini dari orang-orang yang ambil dari lembaran. Iya. Terus. An-naw'us sadis wa thalathun. Jenis ke-36. Ma'rifatul mukhtalifil hadith
mengenal pertentangan di dalam hadis. Nah, ini penting. Ini sebenarnya usul fikih sebenarnya. Usul fikih. Bagaimana kalau ada hadis bertentangan? Bertentangan. Maksudnya dohirnya. Dohirnya bertentangan. Ini juga berserikat antara usul fikih dan mustalah hadis. Wa qad sannafa fihi Syafi'i faslan tawilan min kitabihi al-ummi nahwan min mujalladin. Dan sungguh al-Imam Syafi'i telah mengarang pasal ini pada Pasal yang panjang. pasal yang panjang pada kitabnya Al-Ummi yang jumlahnya 1 jilid. Baik. Nah, jadi di sana mengetahui ada hadis yang dohirnya bertentangan. Dohirnya bertentangan. Wa kadzalika Ibnu Qutaibah, demikian pula seperti Ibnu Qutaibah, lahu fihi mujalladun mufid, beliau memiliki 1 jilid yang bermanfaat. Wa fihi ma huwa ghathun, dan di dalamnya terdapat sesuatu yang berguna. Wa dzalika bihasabi ma indahu minal ilmi, dan hal itu sesuai dengan apa yang berada di sisinya dari ilmu. Wa ta'arudu bainal haditsaini, dan kontradiksi antara dua hadis qad yakunu bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma biwajhin. Nah, Terkadang terjadi ketika tidak mungkin dijamak antara dua hadis dengan satu sisi. paham tak? Jadi kadang ada hadis bertentangan, tidak mungkin dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Ini ada kadang begitu. Tidak bisa dikompromikan. Tapi ada juga bisa dikompromikan. Tapi ini ada bertentangan, tidak bisa dikompromikan. Seperti Kan nasi wal mansukh, tidak mungkin dikompromikan. Karena ada yang menghapus, ada yang dihapus. seperti nasikh dan mansukh. Wa yusaru ilan nasih wa yusrakul mansukh. Perhatikan cara sikapnya. Maka Kita amalkan. Yang mana? maka dikembalikan kepada nasikh dan ditinggalkan mansukh. Paham tak? Kalau ada hadis satu sudah dihapus, satunya yang menghapus, amalkan yang menghapus. Tinggalkan yang dihapus. Masya. Wa qad yakunu bihaitsu yumkinul jam'u, dan terkadang mungkin untuk dijamak. Kadang mungkin untuk dikompromikan. Ada dalil seakan-akan bertentangan, tapi bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Yang tidak bisa kompromikan seperti kemarin. Hadis yang kita ambil kemarin, yang aftarul hajim wal mahjum. Nah, yang berbuka dan yang berbekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Nah, datang hadis Ibnu Abbas, Nabi berbekam dalam keadaan puasa. Ini kan bertentangan. Tidak mungkin kita kompromikan. Kata mereka begitu. Maka nasikh dan mansukh. Itu caranya. Walaupun di sana ada juga yang mengkompromikan hadis itu. Sekarang ada hadis bertentangan bisa dikompromikan. Gimana ini? Walakin la yadharu li ba'dil mujtahidina, akan tetapi tidak nampak pada sebagian mujtahid. Misalnya saya melihat hadis ini. Saya bilang ini dikompromikan dengan hadis ini. Datang seorang syekh yang bernama Nabil Al-Katiri. Dapat hadis. Ini saya dapat hadis ini. Terus setelah dapat hadis ini, dia tidak bisa kompromikan. Sesuai dengan apa? Pandangannya. Iya. Sesuai dengan ilmu yang dia punya. Ini bertentangan. Tidak bisa dikompromikan. Ini kan masalah. Ada yang sesuai dengan mujtahid. Sesuai dengan apa? Ilmu yang dimiliki oleh siapa? Si mujtahid. Fatawaqqafu anhu yadharu lahu hatta yadharu lahu wajhu tarjihi binau'i min aqsamihi. Bagi saya yang tahu cara kompromikannya, saya kompromikan. Dan misalnya Nabil belum ada ilmunya untuk kompromikan ini. Apa yang harus dia lakukan? Tawakkuf. Ini terus apa dia bilang? Maka dia tawakuf sampai nampak untuknya sisi yang roji dengan jenisnya dari pembagian-pembagiannya. Paham tak? Jadi apa yang harus dia lakukan? Tawakuf. Diam. Jangan ngomong apa-apa terkait dengan dalil itu. Diam dulu sampai nanti datang kejelasan. Oh, ternyata ini yang roji. Aduh, paham pembahasan sekarang? Kalau ini bertentangan. Bagi yang tahu komprominya, langsung. Tapi bagi yang belum dapat komprominya, bagaimana jalan keluarnya dari dua hadis yang bertentangan ini, tawakuf. Antum berdiri, diam saja dulu. Jangan bilang ini. Nah. Au yuhjimu fayufti biwahidin minhuma, atau dia diam lalu berfatwa dengan salah satu dari keduanya.
au yufti bihadza fi waqtin, atau dia berfatwa dengan hadis pertama pada satu waktu, wa bihadza fi waqtin, dan pada hadis yang lain pada suatu waktu. Kama yaf'alu Ahmadu fi riwayati anis sahabati, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad dalam meriwayatkan dari sahabat. Paham tak? Makanya Imam Ahmad terkenal dengan dari Imam Ahmad satu pendapat. Ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Imam Ahmad belum seperti itu. Iya, ada dua hadis, ada dua asar. Kadang belum berpendapat dengan ini di satu waktu, dengan ini di satu waktu. Tidak dikompromikan. Beda Imam Syafi'i, dia punya karangan mengkompromikan hadis yang nampaknya ta'arud, bertentangan. Imam Syafi'i dikompromikan. Maka Imam Syafi'i lebih banyak satu pendapat. Imam Syafi'i lebih banyak satu pendapat. Kalau Imam Ahmad, dua riwayat, kadang tiga riwayat. Pendapatnya. Anda paham ini pembahasan? Nah, inilah sebabnya Imam Ahmad punya banyak riwayat pendapat. Wa qad kana Imam Abu Bakar bin Khuzaimah yaqul, dan sungguh Al-Imam Abu Bakar Al-Khuzaimah berkata, Ibnu Khuzaimah berkata, laisa thumma hadithani muta'aridani min kulli wajhin, tidak ada di sana sedikit pun dua hadis yang saling bertentangan dari segala sisi. Tidak ada. Ini kaidah asal ya. Sebenarnya tidak ada satupun dari hadis yang kelihatan bertentangan dari seluruh sisinya. Sehingga tidak bisa dikompromikan sama sekali. Anda paham kan? Wa man wajada syai'an min dzalika falyatini fa u'allifa lahu bainahuma. Masya Allah. Terus? Dan dari barang siapa yang mendapati sesuatu hal tersebut, maka hendaknya dia mendatangiku agar aku menuliskan untuknya antara mengkompromikan. Mengkompromikan untuknya dua hadis tersebut. Jadi siapa yang mendapatkan ada hadis bertentangan, bawa ke saya. Belum bilang begitu. Saya akan mengkompromikan keduanya. Artinya kita akan mendapatkan di seorang alim komprominya. Jadi kalau kita belum masih bertentangan, jangan berbicara dengan itu. Iya. Sampai kita dapat seorang guru bertanya, ini saya lihat hadis seakan-akan bertentangan. Apa komprominya? Seperti ini yang beliau katakan. Seperti ini yang dikatakan oleh Abu Bakar Ibnu Khuzaimah. Tidak ada satu hadis pun dari hadis-hadis yang sahih yang bertentangan dari segala sisi. Siapa yang mendapatkan hal tersebut, bawa ke saya. Beliau bilang begitu. Saya akan mengkompromikannya. Alhamdulillah. Cukup dulu. Alhamdulillah. Subhanallah.